Kita pagi ini membahas kasih sayang Allah. Kita definisikan dulu agar ada konsensus di antara kita dalam pemahamannya. Kasih sayang atau rahmat adalah pemberian tanpa pamrih apapun dari yang diberi. Jadi kalau ada satu pihak, A misalnya, memberi kepada si B, tapi A tidak mengharapkan apapun dari si B sebagai imbalan, itu namanya kasih sayang atau rahmat. Yang bisa memberikan rahmat artinya yang bisa memberi tanpa pamrih itu hanya Allah saja. Karena semua semua rahmat yang ada itu adalah milik Allah. Bagaimana bukan hanya Allah, karena alam raya ini diciptakan oleh Allah, sistemnya dioperasikan oleh Allah, kita hanya menerima. Maka logis bahwa yang mempunyai rahmat hanya Allah, karena yang memiliki apapun itu Allah. Kemudian ketika Allah memberi tanpa pamrih, itu namanya rahmat. Nah, jadi misalnya Allah memberi sarana kehidupan berupa oksigen, air, daging binatang ternak, buah-buahan dan lain-lain kepada kita, itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Buktinya bahwa Allah tidak mengharapkan imbalan apapun, bahwa orang yang mengingkari Allah atau bahkan yang memusuhi Allah tetap saja memperoleh sarana-sarana kehidupan tersebut. Maka manusia pada hakikatnya tidak bisa memberikan kasih sayang yang sebenar-benarnya, karena manusia tidak bisa memberi tanpa pamrih. Maka kalau manusia dianjurkan oleh Allah untuk memberi kasih sayang, itu dia diharapkan tidak minta imbalan dari yang diberi. Tapi di hatinya kan tetap ada pamrih. Nah, pamrih itu diarahkan kepada Allah. Ya, jadi ketika dia memberi, diharapkan dia minta imbalannya dari Allah saja, jangan dari orang yang diberi. Karena imbalan dari Allah ini bukan atas jasa seseorang terhadap Allah secara langsung, maka yang diberikan oleh Allah itu yang biasanya kita sebut sebagai pahala atau upah, sebenarnya juga disebut kasih sayang. Dengan demikian, seseorang kalau nanti bisa masuk surga, itu ya hanya karena kasih sayang Allah, hanya karena rahmat Allah. Jadi kasih sayang Allah sangat dan sangat penting bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini kita sangat bergantung pada rahmat Allah, karena pihak pemberi hanya bisa memberi kalau ia telah diberi terlebih dahulu oleh Allah. Ya, maksudnya kita ini kita bisa memberi kalau kita sudah diberi oleh Allah. Kalau kita belum diberi oleh Allah, kita belum bisa memberi. Nah, contoh misalnya ya, pohon itu bisa memberi kita buah, bisa memberi kita sayur atau umbi-umbian kepada kita. Kalau pohon tersebut sudah terlebih dahulu menerima dari Allah berupa tanah sebagai tempat tumbuh, nutrisi, dan juga air, serta sinar matahari. Jadi pohon itu menerima dulu pemberian dari Allah berupa air, energi, dan sebagainya. Setelah itu pohon baru memberi kepada kita. Bayi bisa mengkonsumsi ASI dari ibu, tapi Allah memberi dulu ASI kepada ibu. Jadi setelah Allah memberi ASI, baru ibu bisa memberi kepada bayi. Demikian seterusnya. Rasulullah menggambarkan bahwa kasih sayang Allah di dunia yang menyebabkan semua makhluk di dunia ini bisa berkasih sayang hanyalah sebagian kecil dari seluruh rahmat Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa kasih sayang yang kita berbagi antara makhluk, bukan hanya manusia, itu hanya 1% dari seluruh rahmat Allah. Nah, yang 99 gimana? Yang 99 itu di-reserve oleh Allah untuk memberikan kasih sayang di akhirat. Nah, kita bisa bayangkan, kita di dunia saja itu bisa makmur, bisa nyaman,
bagi yang nyaman tentunya ya. Dan sebenarnya insya Allah kita semua nyaman kalau kita menyadari bahwa kita telah diberi rahmat Allah dengan banyak. Orang yang berkeluh kesah itu hanya karena dia salah paham saja. Rasulullah bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal ins. Hadisnya panjang, saya tidak usah baca Arabnya, terjemahannya. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat yang dia turunkan. Di antaranya satu rahmat dibagi di antara jin, manusia, ternak, serta binatang hama. Termasuk binatang hama yang kita tidak suka. Itu diberi kasih sayang. Maka dengan sebab satu rahmat itulah mereka saling mengasihani dan berkasih sayang. Dan dengan sebabnya binatang buas bisa mengasihi anaknya. Dan Allah menunda pemberian yang 99% itu supaya nanti diberikan kepada kita besok di akhirat. Hadis ini riwayat Muslim, jadi sahih. Kasih sayang Allah yang dalam bentuk sarana kehidupan di dunia tersebut dibagikan oleh Allah secara cuma-cuma. Nggak usah minta. Kita diberi oksigen, kita diberi air dan sebagainya. Kita nggak usah minta. Diberi sinar matahari. Tapi sedangkan kasih sayang yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia ini, Allah berikan hanya kepada orang-orang yang mau atau suka memberikan kasih sayangnya kepada pihak lain. Ya, saya ulang, jadi ada rahmat yang gratis, ada rahmat yang tidak gratis. Yang gratis itu yang untuk kebutuhan dasar, termasuk di situ sarana untuk kebutuhan biologis dan bahkan harta. Itu tidak usah diusahakan dengan serius, itu masih bisa. Nah, ada yang Allah berikan syarat. Aku berikan rahmat yang ini bagi orang yang demikian. Demikiannya itu banyak. Saya memilih hanya satu. Ya, bahwa salah satu di antara orang yang diberi rahmat adalah orang yang mau merahmati orang lain. Ya. Rasulullah mengatakan, wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi para penyayang di antara hamba-hambanya. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita bisa pegang ini. Kita perlu mempelajari kriteria para penyayang yang dimaksud oleh Allah. Jadi Allah mengatakan Allah menyayangi para ruhama, para penyayang. Nah, para penyayang yang dimaksud oleh Allah itu yang bagaimana sih? Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari kriteria para penyayang dimaksud oleh Allah agar kita bisa berperilaku sesuai dengan kriteria tersebut. Kita berbagi kasih sayang karena kasih sayang berperan sangat penting dalam membangun kebersamaan dan pergaulan dengan para anggota masyarakat. Karena itu, kita selayaknya membangun kasih sayang pada diri kita sendiri dan kemudian kita membangun kasih sayang pada anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak dikasihi oleh Allah karena kita sendiri tidak mau menyayangi orang lain atau bahkan tidak mau menyayangi diri sendiri. Ada orang yang tidak mau menyayangi diri sendiri. Misalnya orang yang minum racun. Racun itu tidak harus yang sekaligus mati. Orang kalau minum minuman keras, sebenarnya di situ ada racun. Orang minum minuman berenergi itu pada umumnya itu mengandung racun. Tapi mereka minum juga. Nah, itu berarti orang itu tidak menyayangi diri sendiri. Orang merokok itu berarti tidak menyayangi diri sendiri. Jadi Allah menyayangi kita kalau kita mau menyayangi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Terutama di pembahasan kita ini adalah menyayangi orang lain. Jadi dengan demikian
Orang yang tidak mau menyayangi orang lain sama dengan dia tidak mau disayang oleh Allah. Ya. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Orang yang tidak mau menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Ya logikanya kalau ada orang tidak mau menyayangi orang lain sama dengan dia tidak mau disayangi oleh Allah. Ya. Agar disayangi Allah, kita berusaha menyayangi orang lain dengan mengikuti petunjuk atau pengarahan Allah di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana cara menyayangi? Kita ikuti petunjuk. Karena kadang-kadang orang itu bilang menyayangi, tapi sebenarnya tidak. Ya, contohnya, misalnya, kasihan orang itu, aku kasih rokok. Kasih rokok itu bukan menyayangi, itu menyakiti. Gitu. Ya, jadi bagaimana cara menyayangi itu mesti kita pakai petunjuk dari Allah. Jadi kita mudah-mudahan menjadi penyayang yang sesuai dengan Al-Quran. Allah berfirman gini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi supaya kita diberi rahmat oleh Allah, kita ngikuti Al-Quran. The way we love each other, cara kita mengasihi orang lain itu juga harus sesuai dengan pengarahan Allah. Karena Al-Quran mengarahkan kita tentang bagaimana cara memperoleh kasih sayang Allah, maka turunnya Al-Quran itu sendiri adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ya, Allah berfirman, "Adza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun." Al-Quran ini adalah bukti nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ada beberapa ayat lagi, misalnya Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dzalimina illa khasara." Di surat 17 ayat 82, tidak saya cantumkan di situ. Kami menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran ini bisa menjadi obat dan merupakan kasih sayang bagi orang yang beriman. Cuma Al-Quran ini tidak memberi kasih sayang kepada orang yang menganiaya diri sendiri, tapi akan membuat mereka menyesal. Karena Allah menyayangi kita, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi yang lain untuk memberi penjelasan terhadap kitabnya. Dalam hal Nabi Muhammad memberi penjelasan terhadap Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menyayangi orang-orang seluruh alam. Karena untuk mendapatkan kasih sayang Allah harus mendapatkan petunjuk tadi dari Al-Quran. Al-Quran itu butuh penjelasan. Nah, tugas Nabi Muhammad adalah memberi penjelasan. Dan Allah juga menjelaskan bahwa kasih sayang Allah itu atau rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang baik. Jadi kalau kita berperilaku baik, maka insya Allah kita akan dekat atau gampang sekali memperoleh rahmat dari Allah. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari atau dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini salah satu kriteria kalau kita kepingin mendapatkan rahmat Allah, ya kita improve ourselves. Ya, jadi banyak kalau di toko buku banyak buku self development. Nah, self development bagaimana supaya mental kita sehat. Kalau kita baca Al-Quran itu juga self development. Ya sehat, badannya sehat, akalnya juga makmur dan sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena itu orang mukmin tidak boleh putus asa terhadap kasih sayang Allah, karena kasih sayang Allah itu dekat kok dengan orang-orang yang baik. Ya. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada orang yang putus asa terhadap rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang
sesat. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih ke teknis, tanda-tanda dan cara-cara membangun kasih sayang supaya kita menjadi penyayang. Ya. Antara lain adalah kita mesti saling menyayangi sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Saya ambil ini yang pertama karena ada ayat yang mencakup itu tadi, yaitu di surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah, dimulai dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu tegas terhadap orang yang ingkar. Poin saya di berikutnya, ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruka'an sujada. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan ridha Allah. Kok ini Allah bicara mengenai kasih sayang, kok dikaitkan dengan rukuk dan sujud? Rukuk itu cara atau simbol bagi kita untuk hormat kepada Allah. Kalau orang Jepang hormat itu agak membungkuk. Tapi kalau kita hormat kepada Allah, lebih rendah lagi posisi rukuk, lebih lagi intens lagi dengan cara sujud. Nah, sebenarnya ayat ini kelanjutannya, orang-orang yang saling kasih mengasihi tadi itu adalah bekas atau imbas dari sujud dan rukuk tadi. Orang yang rajin rukuk dan sujud dengan benar, maka orang itu latihan terus-menerus untuk rendah hati di hadapan Allah. Kalau orang itu rendah hati di hadapan Allah, maka orang itu tidak berani sombong. Maka orang yang sholatnya itu efektif, indikasinya apa? Gampang, dia saling menyayangi enggak? Kalau dia rajin sholat tetapi jahat pada orang lain, nah itu sholatnya enggak efektif. Nah, jadi di sini di ayat ini disebutkan rukuk dan sujud karena kasih sayang itu adalah akibat dari menghormati Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Cara lain lagi adalah bersimpati dan berempati. Bersimpati dan berempati itu beda ya. Kalau simpati itu kita hanya ekspres bahwa kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, oleh saudara kita. Cuma seringkali simpati itu hanya simbolik dan basa-basi. Oh, ikut belasungkawa ya gitu. Itu simpati, tapi seringkali hanya lip service. Jadi simpati saja nggak cukup di dalam kita beriman kepada Allah. Kita harus naik kepada empati. Kalau empati itu betul-betul ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita dan bahkan mengambil langkah untuk meringankan beban teman kita itu. Jadi kalau empati itu ada langkah yang ada action, bukan hanya omongan. Kalau simpati sekarang ini hanya simbolik, ambal warso, ikut belasungkawa. Jadi kalau kita di WA grup yang teman-teman begitu, nanti kalau ada yang saudaranya atau keluarganya itu meninggal, waktu itu banyak sekali semuanya ikut berbelasungkawa. Tapi ya kebanyakan itu hanya basa-basi. Nah, kalau empati lebih dari itu. Oleh karena itu misalnya seorang dokter itu dibutuhkan rasa empati. Kalau dia empati, maka dia ketika mengobati atau dikonsultasi dengan pasien, dia itu menyampaikan dengan kasih sayang. Nah, kalau kita bersimpati dan berempati, insya Allah kita bisa saling memahami dan bisa merasakan ibaratnya itu dalam pergaulan. Misalnya mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya di dalam kelompok pengajian kita ini.
Kalau salah satu sakit, yang lain ikut sakit. Ibaratnya seperti dalam satu tubuh. Kalau di ujung jari-jari kita sakit, kepala kita ikut pusing, terus malah kadang-kadang lalu demam, ya, seluruh tubuh ikut merasakan. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakannya dengan misalnya terjaga, tidak bisa tidur. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Ini gigiku sakit, padahal hanya bagian dari gigi lubang, tapi seluruh tubuh pusing, panas, dan sebagainya. Dan panas, demam, karena ikut merasakan sakit. Nah, kalau kita itu bersaudara dalam keimanan, kita latih agar kita bisa ikut merasakan itu. Ya alhamdulillah kita sudah seringkali membuktikan, misalnya ada di antara saudara kita atau teman kita itu lagi sakit di rumah sakit, membutuhkan biaya banyak, itu suka-suka ada iuran sana sini sehingga biaya rumah sakit bisa terbayar. Itu salah satu contoh empati, ya. Dan juga indikasi rahmat atau kasih sayang adalah saling melindungi dengan berbagai cara, termasuk dengan menganjurkan dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran, ya. Jadi menasihati orang dalam kebaikan itu termasuk melindungi. Begitu pula menasihati, malah kadang-kadang kita itu agak marah sedikit, tapi marahnya bukan marah dendam, marahnya marah sayang supaya dia memberi perhatian. Nah, itu maksudnya mencegah jangan sampai dia itu celaka. Nah, ini ayatnya panjang, tapi ini gambaran yang bagus. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Yang namanya orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, itu sebagian menjadi pelindung terhadap sebagian yang lain. Jadi kita mesti saling melindungi. Nah, bukti saling melindungi itu antara lain ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mau menganjurkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mau mencegah hal-hal yang mungkar. Jangan melakukan itu kamu celaka gitu. Oh, kalau kamu berbisnis jangan begitu, nanti pembelimu nggak suka, misalnya. Itu nahi mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka mau menegakkan sholat dan memberikan zakat. Sholatnya pun sholat berjamaah, kita bersama-sama. Kalau sholat jamaah itu kan kita, kalau kecuali masa pandemi ini ya, kalau normal kan kita itu diharapkan softnya itu rapat lurus. Kalau rapat lurus itu fisiknya kita itu rata, tapi itu diharapkan mempunyai pengaruh terhadap kejiwaan kita, karena kadang-kadang behavior mempengaruhi attitude dan kadang-kadang attitude mempengaruhi behavior. Nah, cara kita berdirinya itu lurus, mepet. Mepet itu berarti kita itu memang enak. Ini kalau orang yang arogan kan, ada orang deket-deket aja dia udah menyingkir gitu. Nah itu di sini dikatakan menegakkan sholat, karena sholat di sini itu bukan hanya sholat sendiri, tapi juga sholat berjamaah yang menunjukkan kebersamaan dengan berbagai cara yang mendorong kepada kebersamaan tadi. Dan memberikan zakat, ya ini mendorong orang yang punya kelebihan, tolonglah yang kurang. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Nah, lagi indikasi dan cara membangun kasih sayang itu mau saling
menasehati. Tadi sudah ada nasihat secara umum yaitu baik dan buruk. Nah ini nasihat secara khusus dengan cara nasihat kesabaran, nasihat menyayangi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ada orang-orang yang beriman dan saling menasehati kesabaran. Jadi kalau ada teman kita yang galau, nah, galau itu biasanya karena ada something wrong. Tempo hari kita bahas tentang galau. Terus kita memberi nasihat. Nasihatnya itu saling memberikan pengertian, memberikan logika-logika yang pas. Dan juga saling menasihati untuk saling menyayangi. Saling menyayangi ini penting. Zaman sekarang ini kayaknya kita itu kayak diadu domba karena kelompok satu pakai buzzer, kelompok lain pakai buzzer lagi, dan itu saut menyaut yang isinya fitnah memfitnah, akhirnya jadi benci membenci. Itu kita nggak usah ikut itu. Kita justru mengikuti yang saling menasihati untuk saling menyayangi. Nah, kalau kita ikut, saya khawatir nanti rasa kasih sayang kita di antara sesama kita hilang. Indikasi lain yaitu bersedia mendengarkan dengan baik, terutama nasihat orang yang mengutip Al-Quran. Ya. Kalau ada orang menasihati kita, dia mengutip Al-Quran, kita dengarkan dengan baik. Sebenarnya kita lebih menghormati Al-Qurannya. Dan orang yang baik, dia akan berusaha menasehati yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ketika ada orang menasehati kita dengan mengutip Al-Quran atau mengutip Nabi, kita dengarkan dengan baik. Nah ini jarang ini orang yang pandai mendengarkan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari itu suka kalau ada si A cerita, wah aku kemarin itu menghadapi kesulitan begini. Terus si B bilang, oh aku pernah lebih dari itu. Nah, padahal ini tadi cerita dia mengharapkan ada simpati, tidak ada simpati atau empati dari temannya si B. Tapi si B malah cerita sendiri. Akhirnya si A nggak jadi cerita. Itu banyak sekali terjadi begitu. Atau kadang-kadang si A baru cerita sedikit atau mengutip Al-Quran, si B, oh ya itu kan ada ayat ini, ada ayat ini. Akhirnya ini nggak jadi menyampaikan. Ini karena kita tidak pandai mendengarkan. Allah menasihati kita, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran sedang dibaca dengan cara apapun, apakah dia baca sendiri begitu atau membaca dalam rangka memberi nasihat kepada kita, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik dia. Wa ansitu, dan diam. Jadi ansitu tuh diamnya itu bukan hanya diam mulut, pikirannya pun juga diam dari yang lain, jangan mikir yang lain. Mikir yang diomongin teman tadi. Itu kalau seperti itu, kita nanti akan bisa menyerap manfaat dari nasihat orang itu. Allah menyebutnya la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya, agar kalian dirahmati oleh Allah. Contoh lagi yang kecil-kecil, orang yang menyayangi orang lain itu pasti menyayangi keluarga. Nah ini menarik sekali. Kalau saya mendapatkan ini menarik. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang imannya paling bagus, yang paling sempurna. Di sini sebenarnya paling sempurna. Yang orang mukmin yang imannya paling bagus adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mukmin yang jahat, dia bukan mukmin yang baik. Kita kan kepingin mencapai yang ideal. Ya, mudah-mudahan kita mengarah ke sana. Kita usahakan akhlak kita baik. Dan berikutnya ini, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap istri. Wah ini bapak-bapak ini ya. Bapak-bapak ini perlu kita kalau mau ngecek, aku ini termasuk khiyarukum enggak?
termasuk orang yang paling baik atau pilihannya Allah, enggak. Ngetesnya tuh dengan istri. Kita bisa nggak memperlakukan istri dengan baik? Saya suka ngobrol sama istri saya. Ini memahami sabda Nabi ini gimana ya? Kok orang yang paling baik atau yang terpilih adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri? Saya mencoba begini, bahwa kita itu kadang-kadang baik kepada orang lain kalau orang lain itu punya fungsi yang menguntungkan kita. Misalnya, kepada bos kita berperilaku baik karena kita punya kepentingan dan gaji dari kepentingan dengan gaji dari dia. Kita kadang-kadang misalnya seorang istri baik sekali kepada suami. Wah, ini ngapain ini kok tiba-tiba nempel-nempel begini? Ujung-ujungnya mau minta duit beliin baju. Jadi kita seringkali berbuat baik kepada orang karena kita punya kepentingan. Nah, kepentingan suami dari istri itu sangat bervariasi. Ya. Istri itu suatu saat berperan sebagai tukang masak kita. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini salah satu peran istri kadang-kadang sebagai tukang masak. Kenapa? Ya suami taunya tinggal makan. Yang masak, yang belanja itu istri. Itu kan seolah-olah suami itu memperlakukan istri sebagai tukang masak. Iya, suatu saat istri berperan sebagai tukang masak. Tapi suatu saat istri itu berperan sebagai penasehat. Kalau suami lagi pusing begitu, dia mau konsultasi, mau ngobrol sama siapa? Istri. Istri itu kadang-kadang mempunyai pendapat yang luar biasa. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja pernah mendapatkan seorang istri yang nasihatnya luar biasa. Suatu saat ketika Rasulullah bersama dengan ribuan sahabat mau umroh di Mekah, tapi oleh penduduk Mekah atau pimpinan Mekah tidak boleh masuk. Akhirnya dari luar kota Mekah itu mereka camping dulu di situ beberapa hari. Tempat itu namanya Hudaybiyah. Lalu terus karena tidak boleh, utusan dari Mekah mengajak nulis perjanjian, tapi mereka tidak mengizinkan masuk. Nah, karena tidak masuk, padahal namanya umroh itu kan mesti tawaf di Ka'bah, sekitar Ka'bah, mesti sa'i di Safa dan Marwah. Kalau tidak bisa masuk situ, kan berarti tidak melakukan sa'i dan tawaf. Terus Rasulullah mengatakan, kita tidak melakukan sa'i dan tawaf karena darurat. Oleh karena itu, kita anggap umroh kita selesai. Karena kita menganggap selesai, kita sedang ihram, kita tahallul dulu. Untuk tahallul, maka kita potong rambut kita. Rasulullah menganjurkan orang-orang pada tahallul dengan motong rambut, tidak ada satu pun yang mau. Wah, ini luar biasa nih. Sahabat kok bahasa kasarnya kan bandel tuh. Terus Rasulullah kembali ke kemah. Sampai di kemah, istrinya waktu itu Ummu Salamah. Kenapa Rasulullah muram begitu? Iya itu, orang-orang aku suruh tahallul tidak mau. Oh gampang Rasulullah. Ini gunting bawa Rasulullah tidak usah bicara apapun dengan mereka, langsung Rasulullah motong rambut, nanti mereka akan ngikuti. Benar. Rasulullah keluar, gak usah ngomong, potong rambut, semua potong rambut. Tahallul. Itu kadang-kadang istri itu menjadi penasehat yang luar biasa. Ya, even kepada Nabi Muhammad. Begitu pula kadang-kadang istri itu menjadi pelindung. Kadang-kadang istri menjadi penyuap kita. Kalau kita suami lagi sakit, gak bisa apa-apa, gak ada orang lain yang nyuapin istri. Kadang-kadang istri adalah tempat kita mencari hiburan. Kita ajak bercanda. Itu peran istri itu begitu bervariasinya. Kalau ada orang bisa memperlakukan istri dengan baik, berarti dia memperlakukan istri sebagai
manajernya, sebagai penasehatnya, sebagai penghiburnya, sebagai tukang masaknya, itu semuanya dihormati. Nah, makanya orang kalau bisa berperilaku baik terhadap istri, insya Allah dia di luar kepada siapapun akan baik. Nah, jadi kalau mau ngetes orang ini akhlaknya baik nggak, lihat aja dia kalau terhadap istri bagaimana. Nah, lagi, ini sudah jam 7 lebih 8 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau menginterupsi, silahkan. Ya. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Jadi dengan catatan boleh diinterupsi ya. Lagi, indikasi bahwa kita itu menyayangi orang lain. Kalau kita melihat ada teman kita itu cekcok, kita jangan memihak. Kita ambil posisi tengah supaya kita bisa mendamaikan. Nah, kadang-kadang kita ketemu teman, curhat, membicarakan tentang teman yang lain. Nah, terus kita bela-belain. Akhirnya orang yang curhat ini merasa dia lebih benar. Terus nanti kalau si yang bersengketa ini ketemu, bilang, oh itu si teman kita itu juga membenarkan aku. Atau bahkan ikut-ikutan. Nggak bisa. Kalau kita melihat teman kita, saudara kita sedang cekcok, entah itu ringan atau serius, kita jangan memihak supaya kita bisa mendamaikan. Ya, Allah memberikan gambaran ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu sebenarnya saudara seiman. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah saudara-saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi mendamaikan teman-teman atau saudara-saudara kita itu termasuk bagian dari takwa. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Ini cara yang baik. Ini kalau negara itu suka-suka kepentingannya kepentingan kekuasaan. Saya ambil contoh ketika Irak dan Iran berantem. Lepas dari setuju Islamnya Iran atau Irak ya. Kalau sekarang kita melihat alirannya sama, itu Iran dan Irak. Itu banyak negara-negara Islam, negara-negara Arab yang memihak. Ya, kebanyakan pada memihak ke Irak. Makin seru pertempuran mereka. Seharusnya tidak begitu. Tengahi supaya damai. Ya. Nah, begitu pula yang kecil-kecil, kita kalau di rumah dengan keluarga, dengan teman-teman, mesti kita berusaha mendamaikan. Lalu yang lain, kita mesti berusaha memahami kesulitan orang lain, memahami kebutuhan orang lain. Ini dicontohkan Rasulullah sebagai contoh, ya, sebagai model. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang dia merasa berat oleh karena penderitaanmu. Jadi rasul itu kalau melihat rakyatnya menderita, dia merasakan berat. Bandingkan dengan situasi kita yang zaman sekarang ini. Para pejabatnya kaya raya, rakyatnya miskin. Itu tidak mencerminkan bahwa mereka merasa berat dengan penderitaan rakyat. Ya. Terus Rasulullah itu sangat menginginkan keselamatan bagimu. Jadi yang dipikirin bagaimana rakyatku itu selamat, bagaimana selamat. Dan Rasulullah itu belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin semuanya. Jadi kepeduliannya terhadap umatnya itu luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah ketika menjelang wafat itu yang diucapkan kan, ummati, ummati, umatku, aku mikir umatku. Kalau kita diajari kan sebelum meninggal kita mengucapkan lafal jalalah, Allah, Allah, atau la ilaha illallah. Kita diajari begitu. Tapi Rasulullah sendiri tidak mengatakan Allah, Allah. Wah, apa Rasulullah itu mengingkari itu? Enggak. Rasulullah itu sudah lebih dari itu.
Yang diucapkan itu, ummati, bagaimana umatku? Kalau aku meninggal ini, nasib mereka, apakah mereka tetap menyembah Allah? Apa enggak? Nah, itu. Jadi lebih dari sekedar mengucapkan Allah. Kalau kita kan mengucapkan Allah untuk keselamatan kita saja. Tapi kalau Rasulullah memikirkan keselamatan orang lain. Ada trik ini, bagaimana cara membangun rasa saling menyayangi. Rasulullah mengatakan, tahadau, tahabu. Silahkan kalian saling memberi hadiah. Nanti kalian akan saling mencintai. Jadi karena kita itu kecenderungannya menyukai orang yang suka memberi, yang suka memberi keuntungan kepada kita. Nah, kalau ada orang suka memberi, kita akan dengan sendirinya akan senang. Tapi kalau orang lain itu suka merugikan kita, kita akan muncul rasa benci, tidak suka pada dia. Jadi kadang-kadang saya ini, Masya Allah, sangat berterima kasih pada teman-teman, saudara-saudara kita semuanya. Ada teman yang menanam pisang. Pisangnya itu, buahnya itu, sisirannya banyak sekali. Dan satu sisir itu isinya bisa 31. Saya dan istri saya dikirimi pisang yang paling atas, yang paling bagus, yang paling tua. Masya Allah, ini orang-orang ini begitu baik, saya kok tidak pernah membalas. Gitu. Terus kadang-kadang itu di rumah tahu-tahu dikirimi lauk pauk, enak lagi. Masya Allah, ini gimana saya membalasnya? Jadi tapi lalu cenderungnya saya lalu menyukai orang-orang yang memberi itu. Tapi mohon maaf ya, saya cerita ini jangan diartikan bersayap. Saya tidak memberi, tidak minta diberi. Justru saya ini bingung kalau banyak diberi itu. Apalagi ada orang memberi baru 2 hari yang lalu. Ada orang bilang, aku punya tanah 1.500 meter. Silahkan pakai untuk bikin pesantren. Wah, gimana ini? Dia bilang, tapi itu tanah ya. Wah, ini berarti aku harus mengadakan biaya untuk ngurus sertifikat, untuk wakaf, untuk membangun. Tapi kalau aku tidak mengiyakan, nanti jangan-jangan jatuh pada orang lain tidak untuk kebaikan. Terus saya langsung jawab, iya. Nah, ya, ini kan membuat saya lalu senang pada orang itu. Ya, tapi mudah-mudahan senang saya itu bukan karena matre, tapi karena berjuang atas nama Allah. Karena orang ini niatnya ya untuk kebaikan. Nah, mudah-mudahan saya bisa merealisasi sehingga kalau itu jadi pesantren nanti pahalanya bisa mengalir untuk beliau yang menyediakan tanah itu. Nah, ini saya mohon maaf nih, saya terlanjur cerita. Kalau nanti saya jadi diberi itu, barangkali teman-teman mau bekerja sama dengan saya membantu bagaimana supaya pesantren itu terrealisasi. Entah bagaimana caranya, tidak harus berarti saya minta sumbangan, tapi bisa juga membantu mempromosikan sehingga pesantren ini bisa terwujud. Nah, mohon maaf ya ada selingan begini, tidak sengaja saya. Terus kita juga dianjurkan saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lagi yang menurut Rasulullah itu paling rendah levelnya. Menyingkirkan bahaya dari orang lain. Itu oleh Rasulullah digambarkan sebagai iman yang paling rendah. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Kenapa hadisnya bunyinya 60 sekian atau 70 sekian? Karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim. Jalur yang mereka peroleh itu, yang satu mengatakan 70 sekian, yang satu mengatakan 60 sekian. Ketika hadis itu digabung, maka dibilang 70 sekian atau 60 sekian. Cabang yang paling unggul, paling tinggi adalah La ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan. Nah, jadi sekedar menyingkirkan bahaya dari jalan itu sudah indikasi
kasih sayang, karena kita tidak ingin orang lain celaka. Dan yang masih banyak lagi, tapi saya ringkaskan bahwa yang berikutnya adalah jangan mengambil hak orang lain. Kalau ada seseorang tega mengambil hak orang lain, itu berarti tidak ada kasih sayang. Mengambil hak orang lain itu gimana? Bisa dalam bentuk misalnya berdagang, lalu dia curang. Nah, kecurangan itu kan mengambil hak orang lain. Ya, misalnya ada anak yatim, terus kemudian karena dia merawat anak yatim, lalu banyak orang yang menyumbang, terus sumbangannya dimakan dia sendiri. Wah, naudzubillah. Atau bahwa anak yatim ini masih saudara, kemudian anak yatim ini punya warisan, kemudian dia pura-puranya mengelola warisan itu, tapi kemudian dia grokoti sendiri. Nah, itu mengambil hak orang anak yatim. Misalnya lagi mengambil hak orang lain itu warisan yang seharusnya orang-orang itu mendapatkan bagian yang sesuai dengan digambarkan oleh Allah, lalu dia mengambil yang lebih besar. Itu jadi itu juga mengambil hak orang lain. Misalnya jualan, timbangannya dikurangi, atau jasa konstruksi kualitasnya dikurangi, itu juga indikasi mengambil hak orang lain. Saya kira sementara begitu, karena waktunya tinggal 10 menit. Saya ringkaskan saja bahwa pertama, hanya Allah lah sumber kasih sayang, dan Allah menyayangi hanya kepada para penyayang, dan cara kita membangun kasih sayang antara lain saling simpati dan empati, saling melindungi, saling mendengarkan dengan baik, kemudian kita berusaha mendamaikan yang sedang bersengketa, kita menghindari perilaku kita yang bisa menyakiti orang lain, dan kita hindari mengambil hak orang lain. Dan satu lagi yang tadi belum saya sebutkan, mendoakan untuk keselamatan orang lain. Dan mendoakan ini tidak harus diketahui oleh orang yang didoakan. Justru mendoakan yang tidak diketahui oleh yang didoakan itu lebih mustajab. Kita seringkali mendoakan itu ya dikabari bahwa si A sakit, kemudian kita copy paste Allahumma antas syafi. Dia sendiri tidak baca, hanya copy paste saja. Belum tentu itu dapat pahala. Yang lebih itu, begitu dengar langsung doakan, lesan sendiri tanpa diketahui oleh orang yang sakit. Itu lebih mustajab dan lebih diperhatikan oleh Allah. Ya. Itu kalau kita bisa seperti itu, maka mudah-mudahan kita betul-betul disayangi oleh Allah. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita.